Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan di pagi hari ini semuanya masih semangat. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Untuk hari ini kita akan membahas tentang yang kedua, yang B, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, pada bagian ini yang perlu kita pahami adalah yang pertama, apa itu mengukur. Jadi yang dinamakan mengukur adalah kegiatan membandingkan antara besaran dengan satuan. Nah, satuan ini adalah sebagai alat pembandingnya. Misalkan kamu mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkalmu. Artinya apa? Artinya kamu membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Contoh, dilihat gambar ini. Ini contoh mengukur. Jadi ini meja, kemudian ini jengkal. Nah, membandingkan panjang meja dengan panjang jengkal kaki kita. Nanti bisa kamu lakukan ya. Silakan kamu mempraktekkan. Tidak harus meja, bisa dengan bin, bisa dengan apapun yang ada di sekitarmu. Silakan nanti kamu bisa membandingkan. Contoh yang bawah, dilihat di bawah nih. Ini yang saya garis merah ini adalah panjang meja, sedangkan yang saya garis kuning ini adalah panjang jengkal. Jadi untuk mengukur berarti kita membandingkan antara panjang meja dengan panjang jengkal, sehingga bisa kita tarik kesimpulan yang dinamakan besaran itu adalah panjang meja, sedangkan panjang jengkal itu kita namakan satuan. Seperti yang tadi ya. Jadi yang dinamakan mengukur adalah membandingkan antara besaran dan satuan. Jadi besaran itu adalah yang diukur, sedangkan satuan itu adalah alat untuk mengukur. Kemudian kita lanjutkan lagi, yang berikutnya adalah besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, memiliki satuan dan memiliki nilai, baru disebut sebagai besaran. Kalau sesuatu itu bisa diukur tetapi tidak mempunyai satuan atau tidak mempunyai nilai, maka sesuatu itu namanya bukan besaran. Contoh antara besaran dan bukan besaran, namanya panjang meja. Dapat diukur atau tidak panjang meja? Bisa. Dengan apa? Dengan penggaris, dengan jengkal, dengan meteran. Apakah memiliki satuan? Iya. Kemudian apakah setelah diukur memiliki nilai? Iya. Karena panjang meja itu dapat diukur, kemudian ada satuannya, kemudian ada nilainya, maka panjang meja kita namakan besaran. Kemudian yang berikutnya, rasa pahit. Apakah rasa pahit dapat diukur? Jadi untuk rasa pahit itu tidak ada alat ukurnya. Kemudian apakah rasa pahit memiliki satuan? Tidak bisa diukur, tidak mempunyai satuan, pasti juga tidak memiliki nilai. Berarti rasa pahit kita kelompokkan ke dalam bukan besaran. Baik, untuk berikutnya. Nah, sekarang apa tuh sebenarnya satuan itu? Jadi yang dinamakan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Mengukur panjang meja dengan menggunakan penggaris atau meteran, maka satuannya adalah meter. Kalau kita misalkan mengukur panjang meja dengan menggunakan spidol, berarti satuannya adalah spidol. Yang dinamakan satuan itu adalah sesuatu yang kita gunakan
gunakan sebagai pembanding di dalam kita mengukur. Nah, kemudian yang berikutnya, jenis satuan ada dua. Yang pertama adalah satuan baku atau satuan internasional yang kita singkat dengan SI, satuan internasional. Jadi satuan baku yaitu satuan dari hasil kesepakatan bersama secara internasional. Nah, syarat-syarat satuan baku atau SI itu ada 3. Yang pertama adalah berlaku di semua negara. Jadi satuan baku atau satuan SI ini tidak hanya berlaku di negara kita, tapi juga berlaku di seluruh negara yang ada di dunia ini. Syarat yang kedua adalah nilainya selalu tetap. Yang ketiga, mudah ditiru. Contoh satuan baku itu adalah sentimeter, meter, kilometer, detik, jam, gram, kilogram. Jenis satuan yang kedua adalah satuan tidak baku, yaitu satuan yang hanya berlaku di suatu kelompok tertentu yang bersifat lokal. Contohnya adalah jengkal, pesta, depan. Orang yang tinggi pasti panjang jengkalnya lebih panjang. Orang yang pendek jengkalnya mesti pendek. Sama-sama 2 jengkal, satu yang mengukur yang tinggi, yang satu mengukur pendek, maka hasilnya akan berbeda. Baik, berikutnya adalah macam-macam besaran. Ini ada 2 macam. Yang pertama adalah besaran pokok. Yang kedua, besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok yaitu besaran yang satuan-satuannya dapat didefinisikan. Nah, besaran pokok itu sendiri ada 7 yang harus anak-anak ingat. Yang pertama adalah panjang, kedua massa, ketiga waktu, ketiga kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, dari ketujuh itu satuannya apa? Satuannya adalah untuk panjang satuannya meter, disimbolkan huruf M, diambil dari huruf pertama kata meter. Massa kilogram, waktu satuan simbolnya S, kemudian kuat arus ampere meter, satuannya simbolnya A besar. Suhu Kelvin, kemudian jumlah zat satuannya mol, simbol satuannya adalah mol sama. Intensitas cahaya satuan kandela disingkat CD. Baik anak-anak, untuk berikutnya dari ketujuh besaran pokok tadi kita akan membicarakan satu persatu dari besaran pokok. Yang pertama adalah panjang. Panjang dalam satuan SI adalah meter. 1 meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1 dibagi 299.792.458 sekon. Alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur panjang antara ada beberapa. Antara yang pertama adalah pita ukur, yang kedua adalah meteran clos atau meteran gulung, penggaris. Nah, penggaris yang ketiga ini penggaris. Kemudian yang keempat adalah jangka sorong yang ini. Yang kelima sebenarnya adalah ada, yaitu mikrometer skrup. Nah, dari alat-alat ini nanti akan kita coba bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama adalah contoh penggunaan alat ukur panjang. Penggaris itu mempunyai ketelitian 0,1. Ini ada sebuah benda, kita ukur dengan menggunakan penggaris, di mana ujung benda yang depan kita letakkan lurus dengan angka 2, belakang kita letakkan lebih dari angka 4. Berapa lebihnya? Ada 3 gurisan, berarti 1 gurisan itu nilainya 0,1, kalau 3 berarti 0,3, karena ini 4 berarti 4,3. Jadi panjang benda itu sama dengan skala yang di kanan, skala kanan itu yang ini, yaitu 4,3 dikurangi skala yang kiri. Yang kanan berapa ini? 4,3 cm. Sedangkan yang kiri berapa? 2,0. Sehingga panjang benda ini adalah
4,3 dikurangi 2,0 sama dengan 2,3 cm. Baik, untuk berikutnya adalah penggunaan jangka sorong yang kedua ya, di mana jangka sorong mempunyai ketelitian 0,01 cm. Kemudian kegunaan daripada jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter pipa yang besar maupun kecil, tapi panjangnya maksimal adalah 15 cm. Kemudian jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur tutup botol. Contoh sebuah gambar jangka sorong yang digunakan mengukur sebuah benda. Yang perlu anak-anak ingat bahwa jangka sorong itu berbeda dengan penggaris. Kalau penggaris itu hanya memiliki satu skala. Kalau jangka sorong mempunyai dua skala. Skala yang pertama namanya skala utama. Yang mana tahu skala utama itu tempatnya di atas. Ini sama persis dengan penggaris. Setiap gurisan nilainya 0,1. Jadi ini 3, kalau yang saya kotak itu nilainya adalah 0,1. Karena 3 berarti 3,01. Ya, skala utama. Cara mencari skala utama yang lurus dengan skala 0 nonius atau yang letaknya di depan skala 0 nonius. Ini ya, di sini. Skala yang kedua adalah skala nonius. Skala nonius atau skala yang bawah yang paling lurus dengan skala utama. Coba dari 0 sampai 10, yang paling lurus yang mana ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ketemu 9. Jadi yang paling lurus adalah 9. Sehingga untuk skala noniusnya adalah 9. Karena ketelitiannya adalah 0,01, maka angka 9 ini kemudian kita kalikan dengan 0,01. Nilainya berapa? 0,09. Kemudian hasil pengukurannya berapa? Hasil pengukuran jangka sorong. Jadi pengukuran jangka sorong itu sama dengan skala utama yang atas yang ditunjuk oleh skala 0 nonius ditambah dengan skala noniusnya. Skala utamanya berapa di sini? Ini 3,1. Betul. Skala noniusnya berapa? 0,09 yang kita peroleh dari 9 dikali dengan ketelitiannya 0,01 atau 9 dibagi 100. Sama saja itu. Sehingga ketemunya berapa? Kalau dijumlahkan 3,1 ditambah 0,09 sama dengan 3,19 cm. Kita teruskan, yang berikutnya adalah untuk besaran massa. Dalam satuan SI-nya adalah kilogram, disingkat kg. Definisinya 1 kilogram itu nilainya sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platina iridium yang disimpan di Sèvres, Paris, Prancis. Jadi 1 kilogram itu tabung yang terbuat dari platina iridium yang disimpan di Sèvres, Paris, Prancis. Jadi bentuknya itu tabung. Atau 1 kilogram itu sama dengan 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius. 1 liter air dengan suhu 4 derajat ini kalau ditimbang itu sama dengan 1 kilogram. Kemudian yang berikutnya, alat ukurnya apa? Alat ukur untuk mengukur massa ada beberapa. Yang pertama adalah, kalau kita lihat dari sini, ada neraca Ohs. Neraca Ohs itu sendiri jenisnya tidak hanya satu, tapi ada neraca Ohs digital, ada neraca Ohs 2 lengan, ada neraca Ohs 3 lengan, ada neraca Ohs 4 lengan. Kemudian yang kedua, neraca yang kedua adalah neraca sama lengan. Cara penggunaan dari alat ukur massa pertama adalah neraca sama lengan. Jadi massa benda ini sama dengan jumlah semua massa anak timbangan. Kita jumlahkan berapa? Yang pertama 35 gram, yang kedua
250 kg, yang ketiga 1 kg. Kemudian langkah yang berikut adalah gabungkan yang memiliki satuan sama, 250 kg dan 1 kg. Ini kita gabungkan, kita sederhanakan. Berapa? 251 kg. Jadi kalau satuannya berbeda itu tidak bisa kita jumlahkan. Gram yang kita ubah menjadi kilo, maka 35 kita bagi 1000. Kenapa angka 1000? Karena 1 kilo itu nilainya 1000 gram. Berapa nilainya? 0,035 kilogram ditambah 251 kilogram. Nah, ini satuannya sudah gram, maka bisa kita jumlahkan. Berapa? 251,035 kilogram. Baik, kemudian kedua kita akan menggunakan atau cara penggunaan neraca Ohs. Massa benda ini nilainya sama dengan jumlah massa di semua lengan. Kita urutkan dari yang paling belakang berapa? 90 gram, depannya 100 gram, paling depan 7,5. Sehingga kalau dijumlahkan 90 ditambah 100, 190 ditambah 7,5, 197,5 gram. Nah, satuan gram ini kalau kita ubah menjadi kilo, ini tadi dibagi 1000, hasilnya berapa? 0,1975 kilogram. Bagaimana? Baik, kita teruskan lagi yang berikutnya. Besaran pokok yang ketiga adalah waktu. Waktu dalam satuan internasional, satuannya adalah sekon, disimbolkan huruf S kecil, bisa detik. Kemudian pengertian 1 sekon atau 1 detik itu apa? 1 detik itu sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh atom cesium untuk bergetar sebanyak 9.631.770 kali. Kemudian yang berikutnya, satuan yang biasa digunakan dalam mengukur waktu adalah satuan detik, kemudian menit, jam, hari, bulan, tahun, abad. Dimana 1 hari nilainya 24 jam, 1 jam nilainya 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik atau 60 sekon. Berarti 1 jam itu berapa? Nilainya sama dengan 3.600 detik. Kemudian alat-alat yang digunakan untuk mengukur waktu, 1 stopwatch, kayak gini gambarnya. Kemudian yang kedua adalah jam tangan. Kemudian ada lagi jam pasir. Kemudian yang di sebelah sini ada namanya jam matahari. Jadi jam matahari itu bisa bekerja selama ada matahari. Yang berikutnya adalah penggunaan stopwatch. Stopwatch ini ada 2 skala. Yang pertama adalah skala yang panjang yang besar dengan jarum panjang, dan yang kedua adalah skala dengan jarum yang pendek menunjukkan menit, sedangkan yang besar ini menunjukkan detik. Sehingga waktu yang diukur oleh stopwatch ini adalah 2 menit, angka jarum pendek ditambah dengan angka jarum panjang, sama dengan 2 menit ditambah 9,6 detik. Nah, ini juga sama, ini kan satuannya menit, ini detik, ini nggak bisa kalau langsung kita jumlah, maka harus disamakan dulu satuannya, dijadikan menit semuanya atau dijadikan detik semua. Yang paling gampang adalah mengubah dari besar ke kecil, menit ke detik. 2 menit berapa? Nah, kalau 1 menit tadi kan berapa 1 menit? 1 menit itu 60 detik. Berarti kalau 2 menit, nah 2 dikali 60 sama dengan 120 detik. Nah, kalau sudah satuan sama, ini detik, kita tinggal menjumlahkan. 120 ditambah 9,6 berapa? 129,6 detik. Sebagai penutup di perjumpaan kita hari ini adalah bisa kita simpulkan apa yang sudah kita bicarakan. Yang pertama adalah kita harus memahami apa itu yang dinamakan mengukur. Jadi mengukur adalah suatu kegiatan
membandingkan antara besaran dan satuan. Kemudian yang kedua adalah kesimpulan kita yang kedua adalah macam-macam besaran. Jadi besaran itu ada dua macam. Pada kesempatan hari ini kita baru bisa membicarakan satu besaran, yaitu besaran pokok. Sedangkan besaran turunan akan kita bicarakan nanti pada pertemuan yang berikutnya beserta dengan contoh-contoh soalnya. Dari saya cukup, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.